ルカよ、あなたの新しい妹。どうぞ、ケイナさん、ルカちゃんさん。ありがとう、ロンティ。ありがとう。いい響き。それから、6シリウスです。マイマイお姉ちゃんって呼んでね。マイマイお姉ちゃん。Hai halo, para penonton setia FJ Kun. Selamat datang lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau sudah ketemu sama Minchan, artinya bakal ada alur cerita anime super oke yang bakal kita bahas. Buat kalian, Minchan udah siapin alur cerita yang super mantap dengan durasi yang pastinya bakal bikin kalian puas. Kali ini, Minchan bakal bahas anime berjudul Lidl no Daichi. Anime ini menceritakan Kei Nakagami yang seorang pro player game tapi sakit-sakitan di dunia nyata. Nah, suatu ketika, mendadak dia terlempar ke sebuah dunia game. Hal terakhir yang bisa diingatnya dari dunia nyata adalah bahwa alat bantu pendukung kehidupannya di rumah sakit mulai tidak berfungsi. Dia pun sadar bahwa hidupnya berakhir dan kini terjebak di dunia game untuk selamanya. Nah, pasti udah pada nggak sabar kan buat nonton alur cerita lengkapnya? Ya udah, yuk langsung masuk aja ke pembahasan kali ini. Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。China dibangunkan oleh seorang gadis kecil di sebuah penginapan dan terkejut begitu menyadari tubuhnya bisa digerakkan. Setelah memberikan permen dari kotak hitam dan membiarkan gadis itu pergi, China mencubit wajahnya dan menyadari ia tidak sedang bermimpi. Ia kemudian mengeluarkan kaca dan memperhatikan pantulan wajahnya. China menyimpulkan bahwa saat ini dirinya berada dalam tubuh karakter High Elf yang dia buat untuk game VR Lidl. Dia pun turun ke bawah di mana dia disajikan sarapan oleh pemilik penginapan dan putrinya. China memikirkan kapan terakhir kali dia bisa makan dengan mulutnya dan merasa sangat senang. Wanita pemilik penginapan juga ikut senang mendengar masakannya dipuji dan menanyakan apa yang selama ini China makan. China menyebutkan pil dan cairan infus lah yang biasa menjadi makanannya. Wanita itu kemudian memberikan seporsi makanan lain agar China bisa makan lebih banyak. Setelahnya, China memikirkan tempat tersebut dan mengingat pernah ada penginapan di sebuah desa antara tanah kerajaan putih Velslus dan kerajaan hijau Gruskeilo. China juga ingat desa itu sangat makmur karena berada di tengah jalur perdagangan. Dia kemudian mengetahui dari pemilik penginapan bahwa 200 tahun yang lalu desa itu lebih hidup sebelum penggabungan dua kerajaan yang membentuk kerajaan Velskelo. Pemilik penginapan kemudian menjelaskan latar belakang bagaimana 7 kerajaan bergabung menjadi 3 karena kehendak Tuhan. Hal tersebut membuat China menyadari bahwa dia telah melompat 200 tahun ke depan. Pemilik penginapan memperkenalkan dirinya sebagai Marel dan putrinya bernama Lid. China juga ikut memperkenalkan dirinya kepada mereka dan mencoba membayar dengan setumpuk koin perak tetapi diperingatkan untuk tidak memamerkan uangnya karena 4 koin cukup untuk menghabiskan 10 malam di sana. Oleh karena itu, China pun membayar Marel untuk tinggal di sana. Kembali ke kamar, China meninjau statistiknya dan memanggil Ai-nya yang bernama Ki. Dia mengetahui dari Ki bahwa dirinya telah meninggal dunia di dunia nyata. Saat malam mulai larut, China memikirkan untuk pergi ke markas operasinya Menara Perak dan mengumpulkan informasi dari sana. China kemudian menyalakan lentera di kamarnya dengan sihir cahaya dan Lid yang melihatnya terkejut karena dia belum pernah melihat sihir sebelumnya. Keduanya kemudian turun dan China menikmati makan malam bersama penduduk kota lainnya serta putri tertua Marel yang bernama Luin. 騒がしくてすまないね。特に害になる連中でもないし。どうも。
私はルイネ。ここの長女さ。夜だけ手伝いに来てるんだよ。あんたがケイナだろ？あ、はい。Setelah selesai makan, Luine bertanya apa yang China rencanakan dan China menjawab bahwa dia berencana untuk pergi ke Menara Perak. Luine dan Marel terkejut dan memperingatkannya agar tidak pergi ke sana karena penyihir cincin perak tinggal di tempat itu. Mendengar hal itu membuat China sedikit putus asa karena dirinya adalah penyihir tersebut dan memutuskan kembali ke kamar. Meski berkecil hati dengan reputasinya yang kelam, China menyadari bahwa jika sejarah berhasil mencapai 200 tahun ke depan, pasti ada pemain lain di sana juga. Pada malam hari, dua pencuri masuk ke kamar China berniat mencuri, tetapi karena ki yang disiagakan oleh kehadiran mereka, ia memanggil singa petir untuk mengusir para pencuri. Keesokan paginya, China melihat menara perak di kejauhan dan berbohong kepada Marel bahwa dia akan memetik tanaman obat dan tidak pergi ke menara. Sebagai hadiah untuk perjalanannya ke sana, Lid memberinya sekantong air. China memastikan tidak ada siapapun di sekitarnya dan mengenakan cincin penjaga, kemudian berteleportasi ke menara perak. Di puncak menara, golem penjaga menegurnya karena meninggalkannya di sana selama 200 tahun dan kemudian memberitahu tentang apa yang terjadi selama dia tidak ada. 60 tahun yang lalu, Skargo putra sulungnya mengunjungi tempat itu dengan harapan bisa menemukannya. China kemudian mengingat bahwa dia menciptakan Skargo dan adik-adiknya melalui sistem asuh dalam game tersebut. Dari sana, China membuka tempat penyimpanan menaranya dan pergi untuk menarik beberapa item sambil mengetahui dari golem bahwa Skargo mencoba memperingatkannya tentang penggabungan 7 kerajaan 60 tahun yang lalu. Sebelum pergi, China mengembalikan MP ke golem menaranya dan meminta dia untuk memeriksa menara lainnya juga. Dalam perjalanan kembali ke desa, seekor beruang bertanduk menyerang seorang pria bernama Lotor dan China menyelamatkannya dari monster tersebut. Desa merayakannya dengan memanggang monster dan China minum segelas anggur yang membuatnya mabuk sampai pingsan. China dibangunkan oleh Lid tetapi masih menderita mabuk yang didapatnya dari pesta sebelumnya dan bersumpah untuk tidak pernah minum lagi. Di desa, para penduduk berkumpul di sekitar beberapa tentara bayaran yang disewa oleh beberapa pedagang dari ibu kota untuk melindungi karavan mereka. Namun, salah satu dari rombongan yang bernama Kennison terluka parah saat sekelompok ogre menyerang karavan. Tanpa membuang waktu, China merapal mantra pemadam racun dan penyembuhan pada Kennison untuk menstabilkan kondisinya. Magic skill. Panil. Ready. Set. Extra skill. Load. Double spell. ダブルスペルだと。傷が信じられない。 Pemimpin tentara berterima kasih kepada China karena telah menyembuhkan Kennison. Eline yang memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin karavan juga berterima kasih atas bantuan China. Kembali ke penginapan, China memberitahu tentang latar belakangnya dan bahwa dia sedang mencari putranya yang bernama Skargo yang mengejutkan semua orang karena dia adalah pendeta agung ibu kota. Semua orang di penginapan semakin terkejut mengetahui bahwa China tidak hanya memiliki satu anak, melainkan 2 anak lagi. China kemudian meminta tumpangan ke ibu kota dari karavan dan Eline menerimanya, namun Lid keberatan karena hal tersebut, dia tidak ingin berpisah dengan China. Di luar penginapan, China berjanji pada Lid bahwa suatu hari dia akan kembali ke penginapan dan sebagai hadiah perpisahan, China memberi Lid jepit rambut bintang. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya penyihir jahat pemilik menara perak, tetapi Lid menolak untuk percaya bahwa China adalah orang jahat. Setelah itu, Arbiter secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin pasukan dari kelompok Flaming Spears dan dia serta kelompoknya akan menjadi orang yang akan membawa China ke ibu kota. Arbiter kemudian memanggil Kennison yang telah pulih dan Kennison mengucapkan terima kasih dengan gugup kepada China karena telah menjadi penyelamatnya. Akhirnya, rombongan tersebut mencapai ibu kota dan China terpukau dengan segala yang dilihatnya. Arbiter juga menawarkan jasanya kapanpun dia membutuhkannya saat dia ada di sana dan China dengan senang hati menerimanya. Setelah check-in ke penginapan yang direkomendasikan Eline, China mengunjungi gereja tempat Skargo berada. Tetapi ditolak untuk bertemu dengannya karena dia belum membuat janji. China kemudian mengunjungi galangan kapal tempat Kartats berada dan menyapa putranya.
Semua orang di sana terkejut dan Kartats malu setengah mati diperlakukan seperti anak kecil oleh China. Ia meminta China tidak memanggil pria tua seperti dirinya dengan imut. Mereka kemudian pergi keluar dan Kartats diberitahu oleh China tentang alasan dia menghilang selama 200 tahun. China juga memberitahunya tentang penolakan untuk bertemu dengan Scargo dan mengetahui anaknya yang lain, Mai Mai, telah menjadi kepala sekolah akademi lokal. Setelah itu, China mendaftar di Guild Petualang dan menerima misi yang meminta ramuan. Oleh karena itu, dia menyerahkan ramuan yang dia miliki ke Guild untuk menyelesaikannya. China keluar dan diminta oleh seorang pria berbaju zirah bernama Agaido dan rekannya Lonti untuk membantu mereka menemukan anak laki-laki yang hilang. Agaido berpisah dari grup dan memasangkan Lonti yang pendiam dengan China untuk mencari bocah itu. Di gang sempit, keduanya menemukan anak laki-laki itu mencoba menyelamatkan seekor anak kucing dari tali jemuran. Saat dia melakukannya, dia jatuh dari tali jemuran, namun China menggunakan mantra pelampung untuk mencegah bocah itu jatuh. 動くなよ。じっとしてろ。うわっ。赤毛の少年。お嬢ちゃんもありがとう。どうもどうも。マジックスキルロード浮遊。Berkumpul kembali dengan kedua temannya, bocah itu kemudian memperhatikan Lonti yang hampir salah memanggilnya dan langsung meralat panggilannya dengan tuan muda. Bocah itu memberikan kucing yang digendongnya kepada Lonti dan dia kemudian melarikan diri. China mengejar anak laki-laki itu yang melompat ke perahu dan ia menggunakan sihirnya yang membuat dirinya bisa berjalan di atas air dan berhasil menangkap bocah yang dipanggilnya Densuke. Agaido menghadiahkan China dengan sekantong koin yang merupakan pembagian 50% dari taruhan yang dia ambil saat China mencoba menangkap bocah tersebut. Kembali ke penginapan, pemilik penginapan dan para pelanggan di sana menyambut China untuk merayakan keberhasilannya menangkap Densuke. Sementara itu, Kartats makan malam dengan Mai Mai dan Scargo dan Kartats menjelaskan kepada kakak-kakaknya tentang kembalinya ibu mereka. Keesokan harinya, China mengeluh kepalanya yang sakit akibat mabuk pada perayaan kemarin dan bersumpah tidak akan minum lagi. Ia dipanggil oleh beberapa warga sebagai wanita yang menyeberangi sungai. Kemudian ketika China mengunjungi Eline dan Arbiter, Eline menyebut China dengan panggilan yang sama yang diucapkan oleh orang-orang di kota yang membuatnya kecewa. China meminta keduanya memberinya informasi tentang menara seperti menara perak. Eline menyebutkan menara yang terletak di sebuah danau. Dengan mengingat hal itu, China meminta keduanya untuk mencari informasi apapun tentang menara lain. Kemudian di Guild Petualang, China menerima surat panggilan dari Mai Mai dan China senang berpikir itu akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk bertemu dengan putrinya. Di akademi, China diantar ke kantor Mai Mai oleh Lonti dan begitu mereka masuk kantor, Mai Mai langsung memeluknya. China mencubit Mai Mai agar melepaskan pelukannya dan mengomeli sikapnya sebagai kepala akademi. よしよし、マイマイね。背高いなあ。お久しぶり、お母様。ロンティ、大丈夫？痛いですお母様。学院長が人前で何やってるのよ。 Ia kemudian mengguncang Loti yang terkejut mengetahui dirinya adalah ibu Mai Mai. Setelah Mai Mai meminta Loti keluar dari kantornya, dia memperkenalkan China kepada Lopus Harvey yang merupakan suaminya sekaligus profesor alkimia di akademi. Dijelaskan bahwa China adalah alasan mengapa dia dipanggil ke sana karena Lopus ingin tahu tentang ramuan yang China serahkan untuk Guest Guild Petualangan yang diselesaikannya. Ternyata yang mengajukan case tersebut adalah seorang murid di kelasnya. Lopus menjelaskan bahwa ramuan tersebut adalah ramuan tingkat artefak yang dibuat dengan metode kuno. China kemudian diminta untuk menunjukkan kepada murid-murid akademi bagaimana membuat ramuan kelas atas dan ketika dia melakukannya, semua orang terkejut dan Mai Mai memuji kehebatan ibunya. Setelah itu, China menerima misi untuk menyelidiki Coliseum, berhantu, dan mempelajari detail tentang misi tersebut dari resepsionis guild. Dia kemudian mengunjungi Coliseum dan tanpa sepengetahuannya ia dibuntuti oleh Densuke.
Setelah berbicara tentang sejarah Kolisium sebentar dengan Ki, China kemudian mengeluarkan pedang api abadi dari inventarisnya dan kemudian memanggil Cerebus untuk berpatroli di area tersebut. Akhirnya, Cerebus kembali dengan Densuke saat China memasak daging di api unggun. Menikmati sebagian daging, Densuke menjelaskan bahwa dia mengikutinya untuk mencari tahu siapa China sebenarnya. Densuke kemudian menceritakan bagaimana China menangkapnya tempo hari, hubungannya dengan Scargo, Maimai, dan Kartats, dan bagaimana Lonti mengaguminya. Ia bertekad akan mencari tahu identitas China. Saat malam tiba, hantu muncul dan cincin menara penjaga China mulai menyala. China menyadari bahwa tempat itu sebenarnya adalah menara penjaga. Dengan bantuan cincinnya, China menggunakannya untuk mengangkut bagian dalam menara. Di dalam menara, China melihat dia berada di ruangan kecil berbentuk kubah dengan pohon kayu yang ditanam di atas alas. Merasa tidak enak dengan pohon itu, China merevitalisasinya dengan MP-nya yang menyebabkan ruangan menyala dan mengubah dinding menjadi hari mendung yang cerah. Penjaga menara juga muncul di depan China untuk menyambutnya dan memberitahu bahwa itu adalah menara penjaga yang dikelola oleh skill master nomor 9 bernama Kyotaro. China mengenali Kyotaro sebagai Dragoid dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Penjaga menyatakan bahwa Kyotaro belum kembali ke menara dalam beberapa waktu dan mungkin tidak akan pernah kembali. Selanjutnya, penjaga menyampaikan ke China pesan terakhir Kyotaro. Di dalamnya disebutkan bahwa ada 12 skill master, tetapi China ingat sebenarnya ada 13. Hal itu membuat China percaya bahwa dirinya tidak dihitung karena dia mati di dunia nyata. Ia mengetahui bahwa layanan game online Ledel kemungkinan besar berakhir setelah dia meninggal dan dia berada di masa depan di mana semua pemain game telah pergi. Penjaga melanjutkan penjelasan tentang mengapa ia menghantui Kolisium karena merasakan cincin penjaga lain beberapa hari sebelumnya. Dengan itu, penjaga menganugerahkan China cincin menara dan menjadikannya sebagai tuan barunya. Untuk perintah pertamanya, China meminta para penjaga tidak mengganggu orang-orang saat mereka menggunakan Kolisium di atas. Mai Master, dozo go meirei wo. Keina-sama, あなたを我が守護者の塔のマスターと認識します。メッセージだけでも伝えようと思いました。しかしマジックポイントが枯渇状態だったので、とりあえず上のコロシアムを誰かが使っていても邪魔しないであげてね。はい、了解しました。 Setelah kembali ke penginapan, China menyesal menjadi pemain terakhir yang tersisa dalam game dan meski dirinya berusaha menghidupkan semua menara, ia merasa frustasi mengetahui tidak akan ada pemain yang kembali. Di hari yang berbeda, Agaido menemui Scargo dan memberitahu tentang China yang mengurung diri di kamar selama 2 hari. Scargo panik, bergegas mendatangi ibunya dan menerima pukulan karena terlalu aneh. Tepat setelah China memasang isolation barrier di sekitarnya, Mai datang dan meminta beberapa bawahannya membawa Scargo pergi. Kartats, Mai dan Scargo bertemu bersama di kantor Scargo dalam suasana hati yang murung dan buruk. Mereka membahas China yang mengurung diri dengan penghalang isolasi dan selama percakapan dengan kedua saudaranya, Scargo menyadari alasan China memukulnya karena penampilan lusuhnya yang merusak pandangan ibunya. Oleh karena itu, Scargo mengubah pakaiannya menjadi warna putih dan berharap bisa bertemu dengan ibunya untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya. Dengan semakin kesalnya Mai, Kartats meninggalkan ruangan untuk mengizinkan Mai memukuli Scargo dan memutuskan untuk mengunjungi ibunya. Di perjalanan, Kartats menemukan China sedang makan daging tusuk di sebuah warung. Ia mendatangi China yang menawarinya daging dengan santai dan menyadari kekhawatiran mereka tidak berguna. Kemudian, keduanya duduk di bangku dan berbicara. China mengetahui bahwa pria yang menerobos masuk ke kamarnya adalah Scargo dan mengira dia harus mengubah kepribadiannya. Tetapi, Kartats menegur pemikiran tersebut karena posisi Scargo sebagai pendeta agung. China kemudian menyadari penilaiannya yang salah dan meminta maaf kepada Kartats. Setelah itu, keduanya mengunjungi Scargo dan Mai yang masih berkelahi dan China memutuskan untuk menghentikannya dengan ramuan peledak. Setelah keduanya tenang, China meminta maaf kepada Mai dan Scargo yang membuat mereka bingung. Melanjutkan permintaan maafnya, China mengungkapkan kegagalannya sebagai orang tua dan pada gilirannya anak-anaknya juga meminta maaf padanya. Dengan itu, China mengatakan dia memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Scargo dan Mai.
Mengambil petunjuk untuk pergi, Kartats dengan cepat meninggalkan tempat kejadian dan China menegur keduanya karena perkelahian mereka sebelumnya. Setelah itu di penginapan, Eline mengunjungi China untuk memberitahunya bahwa karavannya memiliki bisnis di Hellspur. Eline menawarkan untuk mempekerjakannya sebagai pengawal perjalanan tersebut karena rute berbahaya yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan mereka. Rupanya, bandit telah menyerang orang-orang di rute tersebut setelah berlindung di reruntuhan terdekat. Karena tidak banyak yang bisa dilakukan, China pun memutuskan untuk ikut. Pada hari perjalanan, Mai Mai, Kartats, dan Lonti mengantar China pergi, sementara Scargo tidak bisa karena ada pertemuan penting yang harus dia hadiri. Sebelum China pergi, Mai Mai meminta ibunya untuk menyampaikan pesan kepada seseorang bernama Carrick yang merupakan pemilik toko Sakaya di Hellspur. デンスケ様からもくれぐれも気をつけるようにとの伝言です。ありがとう、ロンティ。黒なら心配するだけ無駄なような気もするが、気をつけてな。カータツも仕事中の怪我などしないようにね。会話？いいけど、ヘルシュペルにお友達がいるの？ヘルシュペルにある栄屋ってお店のケイリックって人に届けてもらえないかしら。 Dalam perjalanan ke tempat tujuan, mereka mencapai sungai Ejit, di mana jembatan yang membantu menyeberanginya rusak akibat banjir. Alih-alih menggunakan mantra levitasi, China menggunakan mantra yang memungkinkan karavan menyeberangi sungai. Namun, sebelum karavan terakhir bisa menyeberang, ia diserang oleh monster dan salah satu kuda karavan hilang. Karena kekurangan kuda lain untuk menarik gerobak, karavan memanggil Centaur dan Cerberus miliknya. Di sisi lain, pengendara karavan menolak untuk mengizinkan keduanya membantu menarik gerobak karena mereka hanya akan menakuti kuda lainnya. China memanggil Crimson Peak bernama Pichan untuk menarik gerobak dan mereka melanjutkan perjalanan. Sepanjang jalan, pepohonan memperingatkan China tentang bahaya di depan. Sebelum pos pemeriksaan, karavan tersebut disergap oleh bandit. Cerberus dan Centaur dengan cepat menangani sebagian besar bandit. Meski putus asa, kepala bandit menyerang China dengan bola api, namun dia berhasil menghalaunya dan membalas tembakan dengan panah es yang membunuh bandit tersebut. China kemudian merasa menyesal telah membunuh seseorang untuk pertama kalinya. Malamnya, rombongan membuat kemah di dalam hutan. China dan yang lainnya duduk di dekat api unggun dan membicarakan pertemuan bandit mereka. China memberitahu, senjata yang digunakan bandit adalah item sekali pakai dan masih dapat melontarkan 7 mantra lain. Jika mereka menjualnya, ia menduga mereka akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar. Namun, Eline tidak ingin berurusan dengan item tersebut dan lebih suka memberikannya kepada arbiter. China kemudian menawarkan untuk membuatkan item yang baru dengan 30 tembakan, namun Elinder dan arbiter langsung menolak. Sesampainya di ibu kota kerajaan Hellspur, China mengagumi kincir angin yang ada di sana. Dia belajar lebih banyak dari Eline tentang kincir angin dan fungsinya yang membantu pasokan air kota. Hal lain yang diperhatikan China adalah kastil bergaya timur di dalam kota dan memikirkan bagaimana kota itu memiliki akulturasi timur bertemu barat. Di Sakaya, mereka kemudian disambut oleh elf berambut hitam yang keluar dari tenda. Eline memberitahu mereka memiliki surat untuk Carrick dari Velkeilo. Setelah membaca surat tersebut, elf berambut hitam tiba-tiba berubah panik dan kembali ke tenda. Setelah itu, akhirnya bertemu dengan Carrick dan setelah mengobrol singkat dengan Eline, Carrick membungkuk dan menyapa China sebagai neneknya. Eline dan China sama-sama terkejut dan Carrick menjelaskan bahwa dia adalah putra dari Mai Mai. China menolak penginapan mewah yang ditawarkan Carrick dan mengajak Eline pergi dari tempat tersebut. お初にお目にかかります。おばあさま。おばあさま。はい、おばあさまの娘、マイマイの息子。何か失礼なことを言ってしまいましたでしょうか。いいえ、ちっとも。ショッキングな事実を突きつけられたというか、マイマイ許すまじというか。Keduanya kembali ke penginapan dan bertemu dengan arbiter Kennison dan seorang kesatria elf yang ditemani oleh beberapa pengawal. Kedatangan mereka rupanya untuk menanyakan beberapa hal tentang bandit dan mengambil item sihir yang digunakan oleh kelompok tersebut. Kesatria elf meminta pengawalnya pergi lebih dulu dan semua orang terkejut saat dia memanggil China sebagai neneknya sambil membungkuk hormat. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Chairina Sakai dan merupakan saudara kembar Carrick.
Chairina memberitahu bahwa dia dapat berbicara dengan Carrick melalui telepati dan juga belajar dari cerita menakutkan yang pernah dikatakan Mai Mai tentang China. Meski menyangkal cerita tersebut, Arbiter dan Eline mempercayainya. China kesal dan membuat bola salju raksasa yang dilemparkannya ke semua orang. Di Guild Petualang, China mengetahui dari 2 petualang tentang menara di danau yang disebut Kastil Bulan Sabit. Selain itu, saat ini tempat tersebut dihuni oleh bandit dan mengapa disebut Kastil Bulan Sabit? Karena berkilau pada malam bulan sabit. Ada desas-desus tentang ruang harta karun besar di dalam kastil, tetapi para kakek tua mengatakan bahwa itu ada di tempat yang disebut Aula Penjaga dan ditakuti oleh banyak orang. Dengan informasi baru itu, China berterima kasih dan pergi. Di luar guild, China berbicara dengan Ki tentang situasi mereka saat ini dan memutuskan untuk berbicara dengan Carrick untuk informasi lebih lanjut tentang Kastil Bulan Sabit. Di Sakaya, China mengungkapkan ia ingin Carrick memberinya informasi tentang Kastil Bulan Sabit yang menurut China adalah menara penjaga. Carrick kemudian mengklaim bahwa ke-13 menara tersebut adalah hadiah dari para dewa. Memperhatikan minatnya untuk menjelajahi tempat itu, Carrick mencoba menghalangi China untuk melakukannya karena saat ini tempat itu dihuni oleh bandit. Di sisi lain, China yakin dengan kemampuannya bahwa jika perlu, dia akan menangani semuanya. Dia juga meminta agar seluruh insiden dirahasiakan karena para kesatria kerajaan akan kehilangan muka jika desas-desus tersebar bahwa seorang gadis kecil melenyapkan sekelompok bandit. Carrick kemudian memberitahu China tentang sebuah benteng yang ditempatkan di depan danau dan bahwa saudara perempuannya Kairina pergi beberapa hari yang lalu untuk pergi ke sana dan akan meminta agar dia mengizinkannya lewat sana. Malam itu, China memberitahu Arbiter dan Eline tentang situasi yang melibatkan Kastil Bulan Sabit. Mereka mengerti dan yakin bahwa China akan baik-baik saja. Keesokan harinya, China pergi ke benteng dan begitu tidak terlihat dari kota, dia memanggil Veldo Cancer untuk membawanya ke benteng kesatria. 誰も見てないわよね。よし。サモンマジック、ベラドキャンサー。ちょっと私たちを騎士団の駐屯地まで運んでちょうだいね。じゃあベラド。Menjelang senja, China mencapai benteng dan bertemu dengan Chairina yang heran bagaimana dia mencapai benteng dengan begitu cepat, padahal dibutuhkan rata-rata 3 hari untuk sampai ke sana dari ibu kota. Sebelum percakapan mereka berlanjut lebih jauh, seorang kesatria tiba-tiba memasuki ruangan untuk memberitahu bahwa 9 golem sedang menyerang benteng. Chairina pergi untuk menghadapi para penyerbu golem, sementara China mempertimbangkan apakah dia harus terlibat atau tidak. Di luar, golem batu berjalan ke benteng saat Chairina merenungkan bahwa kesatria bersenjata rendah yang dia miliki di bawahnya dan bagaimana mereka tidak cukup untuk melindungi ibu kota. Meski begitu, Chairina bertekad untuk melindungi benteng dengan sekuat tenaga, seperti halnya para kesatria yang melayaninya. Setelah membuka gerbang depan benteng, Chairina melihat para kesatria yang berhadapan dengan golem tampak kewalahan. Ia memuji kerja keras mereka dan menyatakan bahwa dia akan menangani sisanya. China menggunakan pedang Zamzer dan skill Zangaboa untuk mengalahkan golem tersebut. Chairina berterima kasih karena China telah menyelamatkan semua orang dan kemudian meminta maaf atas ketidakmampuannya. Di sisi lain, China kembali memuji Chairina dan menasihatinya bahwa menggunakan pedangnya sebagai media untuk merapal mantra bola api terlalu rumit dan terlalu banyak menggunakan MP-nya. Melihat ke cakrawala saat matahari terbenam, China menyarankan agar Chairina dan tentaranya mengambil jarahan golem dan menjaga barang-barangnya saat dia menuju ke Kastil Bulan Sabit. Malamnya, China merenungkan level golem dan mengetahui dari Ki bahwa 8 level golem adalah 43 dan level 172. Mencurigai bahwa ada pemain di dunia itu, Ki memberitahu bahwa pelakunya kemungkinan besar seorang demi-human atau China percaya pemain itu adalah pemain berpengalaman. Ki memperkirakan pemain tersebut berlevel 430 dan China berharap dapat segera bertemu dengannya. Sesampainya di Kastil Bulan Sabit keesokan harinya, China mengalahkan sekelompok bandit dengan sihir pemanggilnya naga coklat.
バカな。画廊の剣で破壊できねえだと。助けてよ。さよなら。Dia berhadapan dengan pemimpin bandit yaitu Lufrogu dan mengalahkannya tanpa kesulitan. China mengetahui Lufrogu sedang merupakan pemain Liddell dari seorang anak yang menggunakan ketidakhadiran administrator game. Saat China hendak menghabisi Lufrogu, Cherina menghentikannya dengan menembakkan panah yang dihindari oleh China. Setelah membatalkan panggilan Brown Dragon, China menuntut untuk mengetahui mengapa Cherina menghentikannya untuk menghabisi Lufrogu. Cherina kemudian meminta neneknya untuk mengizinkan dia dan para kesatria menahan Lufrogu dan diadili di Helpspur. Meski keberatan, China mengizinkan Cherina untuk menahan Lufrogu, tetapi menempatkan penjepit hukuman di lehernya untuk menurunkan statistiknya sebesar 90%. Menyadari bahwa China adalah pelanggar batas, China senang Lufrogu memahami perbedaan kekuatan di antara mereka. China memperingatkan bahwa dia tidak memiliki petunjuk tentang item yang dimiliki Lufrogu di kotak itemnya dan mereka juga harus mewaspadai hal tersebut. Mengikuti saran China, Cherina dan para kesatrianya membawa Lufrogu pergi. Di dalam kastil Bobrok, China menemukan tengkorak dengan mahkota diletakkan di atas singgasana. China menghidupkan kembali tengkorak itu dengan memberikan MP-nya ke singgasana dan mengetahui bahwa menara itu milik Opus, sesama skill master dan mantan mentornya dalam permainan. Tengkorak itu memberikan cincin kepada Kaina beserta buku dan dia menjelaskan bahwa Opus percaya China akan tiba di sana. China membuka buku tersebut dan terkejut saat menemukan peri bisu yang hanya bisa dilihatnya. Setelah itu, China kembali ke tempat cucunya dan Carrick berterima kasih karena telah menangkap Lufrogu. Cherina memberitahu bahwa ia mengurung Lufrogu di ruang bawah tanah terdalam dan teraman yang pernah ada. China menerima hadiah dari guest di guild karena telah membasmi bandit dan Cherina menjelaskan bahwa ia telah merahasiakan identitasnya. Carrick kemudian berterima kasih kepada Kaina atas semua yang telah dia lakukan dan sebelum kembali ke Felskelio, China mengungkapkan bahwa dia dapat langsung berteleportasi ke tempat itu sekarang setelah mendaftarkannya. Mengendarai gerobaknya kembali ke kota, China memuji Kartats yang memperbaiki jembatan menuju ke kota. Rupanya, sejak bandit di sekitar sana dikalahkan, dia dan pekerjanya disewa untuk memperbaikinya. Kartats juga menyebutkan bahwa kesatria Felskeilo dikirim untuk menangani bandit yang tersisa dan mengetahui bahwa China menyerahkan pemimpin bandit. China mengungkapkan bahwa dia akan menghukum Mai Mai ketika dia kembali ke sana dan bahwa dia terkesan dengan Carrick dan Carina. Mendengar hal tersebut, Kartats berdoa untuk saudara perempuannya dan bertanya-tanya apa yang terjadi antara anak-anak Mai Mai dan ibunya. Kembali ke Felskeilo, China bertemu dengan Arbiter dan Eline untuk mendapatkan uang hadiahnya atas misi yang berhasil. 気が向いたらいつでも俺たちの傭兵団炎の槍に来てくれ。歓迎するぜ。私たちの正体の専属になってくださってもいいのですよ。こちらこそありがとうございます。いい気分転換になりました。ジョーちゃんはまたここで冒険者家業か？ケーナ殿、おかげさまで無事フェルスケイロに戻ってくることができました。これは約束のものです。まあその時はお願いします。では失礼します。Setelah itu, China menuju ke guild petualang bersama peri kecil. Di guild, China memilih misi untuk mendapatkan daging beruang bertanduk dan dibuat bingung oleh pemohon misi yang menuliskan identitasnya sebagai kelinci hitam berekor putih. Kim menjelaskan bahwa tempat itu adalah restoran yang sering dikunjungi anak-anaknya. Dalam perjalanan keluar dari guild, China bertemu dengan seorang kesatria yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia adalah wanita yang sama yang berlari menyeberangi sungai. Di luar guild, China didekati oleh Lonti yang ditemani oleh seorang wanita bernama Mai. Mereka meminta China menjadi pengawal pribadi Mai untuk sementara waktu dan meskipun percaya bahwa Mai adalah pelarian, China menerimanya. China kemudian mengundang keduanya untuk membantunya dalam misi yang baru-baru ini dia terima, yang akan membuat orang lebih sulit menemukannya jika Mai benar-benar seorang pelarian. Mereka segera mencapai hutan tempat target pencarian dan malam itu, Lonti dan Mai menikmati makan malam. China memanggil Cerberus untuk menjaga mereka dan meski Lonti dan Mai ketakutan, China meyakinkan bahwa Cerberus akan membuat mereka aman karena tidak akan ada monster yang berani mendekat. China pergi ke hutan setelah memberitahu keduanya mengapa dia ada di sana
dan beberapa saat kemudian ledakan terdengar. Baik Mai dan Lonti pergi untuk menyelidikinya dan menemukan bahwa China membuat pemandian darurat di tepi danau terdekat. Mereka kemudian mandi bersama dan selama itu Mai secara tidak sengaja mengungkapkan rasa sayangnya pada Scargo dan Lonti mengungkapkan bahwa Mai sebenarnya adalah seorang putri. Setelah itu, China memanggil naga putihnya yang dia tunjukkan jinak pada Lonti dan Mai. Meringkuk di sekitar naga, kelompok itu berbicara tentang pemimpin kesatria yang menyebutkan bahwa ada seekor naga yang melindungi reruntuhan kuno di suatu tempat. China mempelajari lebih lanjut tentang pemimpin kesatria yang merupakan Dragoid. Mereka kemudian berbicara tentang Densuke dan mengetahui bahwa China dapat berjalan di atas air. Mai meminta untuk mempelajarinya dan meski merasa mustahil, China mengusulkan bahwa jika Mai menyelesaikan ujian, dia akan dapat melakukannya. Memikirkan ujian yang harus dilewati tidak mudah, Lonti dan Mai akhirnya mengurungkan keinginannya. 私の場合は護衛も一緒についてきますけどね。そっか、いろいろと大変そうだね。そうでもないです。薬草を採取したり、小型の動物を飼ったりすることもありますけど。変な道って。教えられるかどうかわからないけど、知りたければ試練を受けることね。試練？水の上はともかく、壁を歩く魔法は個人用だから無理じゃないかな。ちょっとケイナさん。Keesokan harinya, China berburu beruang bertanduk dan berencana untuk kembali ke kota setelah selesai. Sementara itu, di Guild Petualang, pemimpin kesatria Shining Saber tiba di sana dan seorang kesatria bernama Kohral mengenalinya sebagai anggota Guild Penunggang Kuda Bulan Perak dari permainan Lidl. Kohral memeluk Shining Saber dan mereka bertukar cerita saat terjebak di dalam game. Kohral memberitahu ia sudah berada di dalam game selama 10 tahun dan bertahan menjadi petualang. Sedangkan Shining Saber mengungkapkan bahwa ia terjebak di dalam game selama 3 tahun dan sangat senang bisa bertemu dengan Kohral. Sementara itu, Lopus mencoba membuat ulang ramuan yang dibuat China, namun gagal dan dia kemudian membuangnya ke tempat sampah belakang sekolah dan tiba-tiba ramuan tersebut menciptakan sebuah kubus yang memunculkan monster mirip penguin raksasa terpanggil. Berbekal pedang api abadi, China terus menyelidiki desa zombie. Merenungkan apa yang harus dilakukannya di dalam rumah, Kim memperingatkannya tentang kehadiran yang mendekat dan China yang waspada bersiap untuk menghadapinya. Kehadiran yang dia rasakan adalah Quolke yang terjebak di sana bersama rekannya dan Exis. Setelah mereka mengenali satu sama lain dari Guild di Helpsburg, Quolke menawarkan untuk membawa China ke rekannya, tetapi China memperingatkannya bahwa dia akan meledakkan desa jika itu jebakan. Terkejut dengan ancaman tersebut, Quolke mengklaim bahwa ada orang yang selamat di desa tersebut. Dipimpin ke ruang bawah tanah gudang, China bertemu Exis dan Quolke mulai berbicara secara berbeda sambil mencatat China bisa menjadi pemain yang lebih kuat darinya. Exis kemudian mencoba menyerang China yang segera mengarahkan pedangnya ke leher Exis dan memperhatikan keberaniannya untuk mencoba menyerangnya. Menghilangkan ketegangan terhadapnya, Exis memperkenalkan kembali dirinya sebagai Tartar Saus, pemain dari Guild lama. China Cream Cheese yang membuat akun kedua dan memiliki tampilan lebih kuat. Quolke kemudian memperkenalkan dirinya dan China bertanya apakah dia seorang pria. Quolke memberikan jawaban tidak jelas dan Exis bertanya sudah berapa lama China berada di dalam game. China memberitahu ia sudah ada di tempat itu selama 2 bulan dan Exis mengungkapkan mereka sudah terjebak selama lebih dari 2 tahun. China kemudian bertanya mengapa mereka berada di lokasi Istana Raja Naga dan para pemain mengklaim bahwa mereka sedang dalam KIS yang ditugaskan oleh Guild. Exis menjelaskan bahwa ikan tidak dikirim ke pasar sehingga mereka memutuskan untuk menyelidiki desa tersebut. Namun begitu sampai di desa, mereka mengetahui bahwa kabut yang menyelimuti desa mengubah penduduk menjadi zombie. Pemain tidak terpengaruh oleh kabut, tetapi mereka diserang oleh para warga yang telah menjadi zombie dan berlindung di ruang bawah tanah, tempat di mana mereka menemukan seseorang yang selamat. Exis menunjukkan orang yang selamat, seorang gadis kecil bernama Luka yang sedang beristirahat. Peri kecil muncul dan mengejutkan Exis dan Quolke. China memperkenalkannya dan menjelaskan bahwa Opus memberikan peri itu kepadanya. Mendengar nama itu, membuat Exis dan China marah dan dia menjelaskan kepada Quolke siapa Opus bagi mereka. Tidak ingin Luka berubah menjadi zombie, China mengira sumber masalahnya adalah monster dan ketiganya memutuskan untuk memusnahkannya.
menyembunyikan salah satu dari 2 lonceng item khusus yang dia dapatkan dengan memainkan game selama lebih dari 10.000 jam, dan atas saran Axis, membunyikan lonceng yang memanggil Roxilius. Rox muncul di depan mereka melalui pintu ajaib dan memperkenalkan diri. Roxilius よ。うちの自慢の従者。ワーキャットの執事、ロクシリウスと申します。ロクシリウス、久しぶり。元気してた？元気と言えばいいのか。 Ditugaskan untuk menjaga Luka, China memanggil Ki untuk mencari keys yang berhubungan dengan kata kunci, desa, kabut, dan zombie. Ki berhasil mendapatkannya dan China mengetahui bahwa untuk misi tersebut seseorang harus mengalahkan Kapten Zombie yang terletak di kapal hantu. Berbekal stafnya, China bersiap untuk mengalahkan bos dan menyelamatkan desa. Di luar ruang bawah tanah, mereka menemukan kapal hantu dan Axis mengklaim dia akan berurusan dengan bos, sementara China dan Kwolke akan dibiarkan berurusan dengan pasukan kerangka. Setelah berhasil mengalahkan bos, kapal hantu pun menghilang. Malamnya, kembali ke desa, China menyuruh Luka beristirahat di pangkuannya di dekat api unggun bersama teman-temannya dan Rox mengelilinginya. Luka terbangun dan disuguhi teh dari Rox dan China menawarkan untuk mengadopsinya. Keesokan harinya, China melakukan perjalanan ke menara penjaga istana Raja Naga dengan bantuan naga birunya. Di dekat tujuan, China menyuruh naga biru mencari desa Putri Duyung, sementara dia memasuki menara penjaga. Menganugerahkan inti menara dengan MP-nya, seorang katak raksasa menakuti China dan setelah berbicara dengannya, ia menerimanya sebagai tuan barunya. Kembali keluar ke tempat naga birunya berada, China mengetahui bahwa ia tidak dapat menemukan desa Putri Duyung dimanapun. Di permukaan, China menerima permintaan pertemanan Kwolke dan Axis dan mengirim mereka kembali ke Helpspur. China kemudian membawa Luka pergi dan berjanji akan menunjukkan kota Felskeilo dan desa tempat dia akan memperkenalkannya dengan Lid. China memberikan Luka baju baru dan Rox memuji penampilannya. Luka menolak dipanggil Nona, namun Rox menjelaskan karena dia sudah diadopsi oleh China, maka dirinya harus memanggilnya dengan hormat. Luka melihat pantulan dirinya dalam balutan gaun barunya dan terlihat senang. China kemudian mengajaknya bertemu dengan saudara barunya yang lain. Di Felskeilo, China mengajak Luka berkeliling dan menunjukkan letak guild petualang, istana, dan sungai Ejit. Sesampainya di akademi, China menjelaskan tentang Luka dan Mei Mei terkejut mengetahui ia memiliki adik baru. Namun setelah menyapa Luka, Mei Mei langsung menyukai adik barunya. Luka yo, anata no atarashii imoto. Dozo, Keina-san, Luka-chan-san. Arigatou, Ronti. ありがとう。いい響き。それから、ロクシリウスです。マイマイお姉ちゃんって呼んでね。マイマイお姉ちゃん。Rox juga ikut memperkenalkan diri dan saat Lonti datang untuk mengantarkan teh, ia tersipu begitu melihatnya. Mai Mai kemudian mengomentari tentang China yang selalu datang dengan kejutan. Ia menyebut bahwa ibunya berniat pergi untuk mencari istana Raja Naga, tetapi malah kembali dengan membawa seorang anak. Ia juga mengingat ketika China pertama kali datang ke ibu kota dan menyebabkan kehebohan dengan menangkap pangeran yang kabur. Setelah membiarkan Mai Mai selesai berbicara, China mengungkapkan rencananya untuk membangun rumah di desa dekat menara penjaganya dan menetap di sana bersama Luka. Mai Mai menyarankan China untuk menetap di ibu kota, namun China memberitahu ia ingin Luka tumbuh riang dengan dikelilingi alam. China kemudian meminta Mai Mai menghubungi Kartats, memintanya menyiapkan banyak kayu untuk rumah barunya dan Mai Mai menyetujuinya. Mai Mai kemudian menemui Scargo di kantornya dan Scargo menyambut Luka sebagai adik barunya dengan berlebihan. China memperingatkan sikap Scargo dan Scargo langsung meminta maaf. China memberitahu meski kakak barunya adalah orang aneh, namun Luka tidak perlu takut karena Scargo tidak menyeramkan. China kemudian secara resmi memperkenalkan Luka ke Scargo dan mengungkapkan meski statusnya sebagai pendeta agung, ia menyebut Scargo sebagai kakak aneh yang menyedihkan. Scargo protes dan mengingatkan bahwa China adalah ibu yang membesarkannya.
Mereka kemudian menikmati kue bersama saat China memberitahu Scargo tentang rencananya untuk membangun rumah di dekat menaranya. Scargo berencana memindahkan gerejanya ke sana, namun China langsung memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Setelahnya, China, Rox, dan Luka menemui Kartats dan China mengambil semua kayu yang disiapkan. Mereka kemudian bertemu dengan Eline, Arbiter, dan Kennison yang mengetahui situasi kepindahan China, dan Eline menawarkan China apapun yang dibutuhkan dari tokonya. Menjelang senja, Luka lelah dan dibawa kembali ke penginapan oleh Roxilius sementara China pergi mengunjungi toko Eline untuk membeli beberapa barang. Sesampainya di toko, China melihat gambar Eline yang dipercantik 300% menghiasi bagian depan bangunan. Saat memasuki toko tersebut, China ditemui oleh seorang karyawan kobold. Dari karyawan, dia menunjukkan gerobak yang mereka beli. Di halaman tempat gerobak berada, China diperlihatkan apa yang mereka jual. Setelah diperlihatkan gerobak tua yang dijadwalkan untuk dibuang dan mengingat kejadian dengan monster, karyawan tersebut meminta maaf atas kekasarannya karena tidak mengenalinya dan menawarkan gerobak tersebut secara gratis. でしたらこちらの商品のお代は結構です。どうぞお持ちになってくださいませ。ケイナ様、大変失礼いたしました。もしかしてお客様はケイナ様とおっしゃられるのではないでしょうか。夫はケイナさんにとても感謝しているんですよ。それはせめてもの感謝の印と引っ越し祝いです。私、エーリネの妻でアルムナと申します。これはどうもお世話になっております。Karyawan tersebut mengklaim bahwa itu adalah pesan dari Eline yang mengatakan bahwa pembelian pertama China akan gratis dan memperkenalkan dirinya sebagai istri Eline yang bernama Armuna. Setelah memasukkan gerobak yang baru, diperolehnya ke dalam inventaris, China diantar oleh semua karyawan toko dan saat malam tiba, ia kembali ke penginapan. Di kamarnya, China memberitahu Luka rencananya tentang apa yang akan dia lakukan setelah rumahnya dibangun. Ia memutuskan bahwa Rox akan menjaga Luka, namun Rox meminta China memanggil Roxin dan mengungkapkan alasannya karena Luka akan lebih nyaman jika ditemani oleh perempuan. Setelah memanggil Roxin, China menjelaskan tugasnya untuk menjaga dan melihat Rox dan Roxin yang tidak akur. China memukul keduanya dan memperingatkan untuk tidak bertengkar. Keesokan harinya, China dan rombongan menaiki gerobak barunya yang digabungkan dengan kuda kayu yang dipanggil dengan sihir. Di depan, China memperkenalkan kelompoknya kepada Marel dan Lid. Setelah perkenalan selesai, kelompok tersebut bertemu dengan Mimili di dalam pemandian yang bernyanyi sambil menggunakan sihirnya untuk mencuci pakaian. Rupanya, Lid menyarankan agar Mimili memulai bisnis binatu dan sukses besar. Marel kemudian mengumumkan bahwa akan diadakan perayaan untuk menghormati China menjadi penduduk resmi desa tersebut. Scargo memanggil Mai Mai dan Kartats ke kantornya untuk membahas rencana ibu mereka tinggal di desa. Menyuarakan pendapatnya bahwa mereka semua harus pindah ke desa yang sama dengan China, Scargo pun langsung diprotes oleh keduanya. Sementara itu di desa, China mabuk dan disuguhi air oleh Luka. Saat China berbicara dengan Luka yang hampir menelpon ibunya, dan keduanya berbicara tentang nafasnya yang beralkohol. Roxilius dan Roxin berdebat tentang bagaimana yang lain tidak cukup memperhatikan tuan mereka. Saat China menghentikan mereka berdebat, Lid datang dan merinci berita besar dari ibunya. Di luar, China diperlihatkan sebidang tanah luas yang dipilih untuknya dan mengetahui ruang tersebut konon pernah menjadi milik orang yang mendirikan desa tersebut. Untuk memperingati acara itu, pesta lain diadakan dan Roxin diperintahkan oleh Rox untuk memantau China yang menderita mabuk selagi keesokan harinya. China kembali ke sebidang tanah dan membangun rumah barunya menggunakan keterampilan kerajinan dan sihirnya. 良さそうね。よし、カータツからもらった木材を私とルカとロクスとシー、それぞれの部屋とリビングダイニング、物置、土台を石化して固める。これは家の土台です。次に地精霊を召喚。Setelah rumah selesai dibangun, China mengajak Luka mengelilinginya, dimulai dari kamar Roxin. Tur diakhiri dengan kamar Luka dan China meyakinkan bahwa jika ada masalah, kunjungi dia kapan saja.
Baik Roxin dan Rox kemudian mulai berdebat lagi, tetapi Luka masuk dan dengan ramah meminta agar mereka tidak berkelahi, membuat kedua pelayan itu bingung. Atas tindakannya yang berani, China menunjuk Luka sebagai menteri arbitrase. Penduduk desa kemudian mengunjungi rumah China dan sangat tidak percaya bahwa rumahnya dibangun begitu cepat. Mereka mendekorasi rumah dengan bunga yang mengikuti tradisi desa dan untuk merayakannya, mereka mengajak China mengadakan pesta lagi. Malam itu, China berendam di pemandian dan mengobrol dengan Mimili. Mereka berbicara sedikit tentang setelah pesta dan kemudian tentang layanan binatu yang dilakukan Mimili. Mimili memutuskan bahwa China tidak boleh mencari desanya lagi karena dia lebih menyesuaikan diri dengan desa saat ini daripada desa lamanya. Memahami permintaan Mimili, China membiarkan opsi terbuka bahwa jika dia memutuskan untuk kembali ke sana, maka ia hanya perlu memberitahunya. Keesokan harinya, Luka dan Lid belajar membaca dan menulis. Setelah selesai, Roxin memberikan komentar tentang bagaimana China membimbing anak-anak adalah amal utama, yang mana China menjawab bahwa tidak ada hierarki atas bawah antara dia dan penduduk desa. Kemudian di luar, China duduk dan disajikan teh oleh Roxin yang menyarankannya untuk bersantai sejenak. Namun mendengar cerita Roxin bahwa dia masih belum bisa akur dengan Rox, China menyatakan bahwa dirinya tidak akan mungkin bisa bersantai lebih dari itu. China mengklaim bahwa satu-satunya tempat di mana dia dapat dengan bebas berlarian adalah dunia Lidl karena dia dirawat di rumah sakit hampir sepanjang hidupnya. China merenungkan hubungannya dengan anak-anak dan cucu-cucunya dan pertemuannya dengan semua orang yang dia temui di negeri itu. リアルでは結婚どころか誰とも付き合ったこともないのに、息子2人に娘が1人、プレイ中に死んだ自覚はなかったけど、気がついたらリアデールの中に、なんかこういうのが幸せっていうものなのかな。いろんな人に会えて、必要とされて、あちこち駆け回って冒険して。 Luka kemudian mendekati China dan memberinya lingkaran bunga. China terkejut dan terharu saat mendengar China memanggilnya ibu. Setelah itu, China membawa Luka dan Lid dalam perjalanan terbang tinggi dengan menunggangi roh bumi yang ditarik oleh dua griffin. Setelah menonton anime ini, meskipun ceritanya ringan dan biasa aja, tapi tetap enak ya buat diikutin. Nah, buat kalian yang lagi nyari tontonan anime isekai nggak ruwet, no mikir-mikir tapi tetap bisa menghibur, Lidl no Daichi Night ini bisa jadi pilihan. Oke, itu aja pembahasannya. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau belum. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。